Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan pembebasan Jalan Nusyirwan Ismail atau Ring Road Samarinda yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kaltim sebesar Rp122 miliar. Adapun tahapan alokasi anggaran pembebasan ganti rugi tersebut, Pemprov Kaltim melalui alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD 2023 sebesar Rp99 miliar, ditambah dengan APBD perubahan 2023 sebesar Rp23 miliar. Meskipun pembayaran telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Kaltim, tapi masih terdapat hambatan dalam proses pembebasan lahan, terutama terkait isu surat klaim ganti rugi yang diduga fiktif. Anggota DPRD Kaltim, Jahidin mengungkapkan kekhawatiran mendalam atas kasus ini. Ia menekankan pentingnya penanganan yang cepat dan efektif oleh otoritas hukum. Mengingat adanya laporan masyarakat terdapat 2 dokumen yang diduga palsu, yang digunakan untuk mengklaim ganti rugi secara tidak sah, Jahidin juga menyoroti kemungkinan ada manipulasi oleh oknum pemerintah di tingkat bawah, yang kini menjadi pusat penyelidikan. Kemudian proses pembebasan lahan ini telah menyita perhatian publik, di mana selama proses, juga sudah sering muncul aksi demonstrasi dan penutupan jalan oleh masyarakat. Hingga hal tersebut, DPRD Kaltim tentunya tetap turun tangan dengan melakukan panggilan Dinas PUPR Kaltim, untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut. Demikian juga keterangan Jahidin, yang mana saat itu ia masih sebagai Ketua Komisi 1, yang juga secara langsung memediasi kasus sengketa lahan itu kepada pemerintah. Diketahui juga, Jahidin kembali terpilih lagi menjadi anggota DPRD Kaltim periode 2024 hingga 2029, Dapil Kota Samarinda melalui Partai Kebangkitan Bangsa. Kepada siapa yang berhak sesungguhnya itu adalah murni hak rakyat, murni pemilik yang 7 orang. Dan kita sudah menginventarisir, memang mereka mempunyai surat dari yang diketahui oleh lurah camat, termasuk RT lingkungan setempat, memang mereka adalah penggarap asal. Nah untuk itu kami Komisi 1 di masa jabatan yang lalu, karena ini masih dalam transisi, masih menunggu penempatan alat kelengkapan yang baru. Tetapi insya Allah saya selaku kader Partai Kebangkitan Bangsa yang sudah termasuk 4 periode sudah di DPRD ini, sejak dari tenaga ahli sampai menjadi anggota DPRD 3 periode, tetap Komisi 1 khususnya fraksi PKB secara kepartaian, Komisi 1 secara kelembagaan tetap akan membantu masyarakat yang betul-betul merasa memiliki dengan tanah yang diklaim tadinya yang 7 orang belum dibayar. Dan untuk dipahami hasil pengembangan daripada RDP yang dilakukan oleh Komisi 1, pembebasan di Ring Road ini di kemudian hari ada merupakan temuan-temuan hukum, karena ada indikasi bahwa justru yang menerima pembebasan terlebih dahulu terindikasi tidak memiliki tanah yang sebenarnya, tetapi kenyataannya dalam penerimaan di pemerintah provinsi yang dikoordinir oleh PUPR, mereka ada yang sudah menerima sepenuhnya pembebasan itu yang nilainya cukup besar. Dan ini Komisi 1 secara kelembagaan nantinya akan memanggil oknum yang terdata bahwa bukti penerimaan di masa yang lalu yang bersangkutan sudah menerima ganti untung demikian besar, tetapi ternyata setelah diselidiki berdasarkan informasi masyarakat setempat, yang bersangkutan tidak memiliki tanah. Dan ini kalau betul-betul terjadi, maka ini suatu kecerobohan yang dilaksanakan oleh pihak PUPR, oknum PUPR, yang Komisi 1 akan mendorong supaya itu akan disidik terus. Dari gedung kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kalimantan Timur, keterangan Jahidin terkait permasalahan pembayaran ganti rugi lahan Ring Road 2 Samarinda yang dianggap tidak tepat sasaran, tim GA TV, Rusli mengabarkan.